Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwani wa akhwati fid din, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan pada kita semua begitu banyak limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semua bisa kembali menunaikan kewajiban kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Dan insyaallah ta'ala kita lanjutkan dengan thalabul ilm. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima amal ibadah yang telah kita lakukan, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita semua, memberikan hidayah, inayah, dan juga petunjuk untuk senantiasa melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala hingga akhir hayat kita kelak. Allahumma amin. Kemudian salawat salam semoga tercurah limpahan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, juga pengikutnya yang setia di atas tuntunan dan ajaran beliau di dalam menjalankan perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larangan Allah Ta'ala. Ikhwani wa akhwati fid din, azanallahu wa iyyakum. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan mengkaji sebuah nasihat-nasihat atau beberapa nasihat-nasihat dari seorang sahabat yang mulia, sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang mereka memiliki hati yang paling baik. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kedalaman ilmu terhadap agama ini. Mereka adalah orang-orang yang tidak menyusahkan diri mereka tatkala menjalankan perintah Allah Ta'ala. Dalam artian mereka menjalankan apa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Mereka tidak menambahi, tidak mengurangi. Dan mereka adalah orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih untuk menjadi pembela, penolong, dan yang membersamai kehidupan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mempelajari apa yang telah mereka ajarkan. Ya. Dan ini diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di." Wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan tuntunanku dan tuntunan para khulafa' rasyidin. Para khulafa' rasyidin ini adalah para sahabat. Ya. Dan di dalam surah Al-Fath, ya, ayat ke-29 Allah Ta'ala telah menegaskan Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Orang-orang yang berada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang tegas, yang mereka memiliki ketegasan terhadap orang-orang kafir, dan mereka saling berkasih sayang di antara kaum muslimin. Allah puji mereka. Allah sebut mereka para sahabat. Ya. Oleh karenanya, ya, para sahabat ini memiliki kedudukan yang begitu mulia. Bahkan Nabi SAW bersabda,
La tasubbu ashabi, jangan sekali-kali kalian itu ada yang mencela para sahabatku. Ya, seandainya falau anfaqa ahadukum ya mithla Uhudin, seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan sebesar gunung Uhud, ma balagha nasifahu wala ma balagha muddahu wala nasifa. Sungguh tidak akan menyamai sedekah yang dikeluarkan oleh sahabat yang satu mud saja. Satu mud itu satu cakupan tangan ataupun setengahnya. Ini menunjukkan keutamaan sahabat. Ya. Nah, terkait dengan sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau termasuk di antara 6 orang yang memiliki keistimewaan dari para sahabat. Selain tentunya keutamaan Khulafaur Rasyidin, keutamaan 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Keutamaan-keutamaan ini Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Namun tidak mengurangi kehormatan dari sahabat yang satu dengan yang lainnya. Masruq bin Al-Ajda', seorang tabi'in yang mulia, mengatakan, aku duduk dan aku mencari ilmu kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tabi'in itu adalah muridnya siapa? Sahabat. Wajadtu ilmahum yantahi ila sittah. Maka aku mendapati bahwasannya ilmu yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki atau berakhir pada 6 orang sahabat. Ini menunjukkan bahwasannya 6 sahabat ini memiliki keutamaan. Siapa mereka? Yang pertama ila Aliin, kepada Ali bin Abi Thalib. Yang kedua Abdullah, Abdullah bin Abbas. Kemudian berikutnya Umar bin Khattab. Kemudian Zaid bin Thabit. Kemudian Abu Darda, wa Ubay bin Ka'ab dan Ubay bin Ka'ab. Nah, ternyata Abu Darda ini dalam asar ini itu seurutan sahabat kelima yang memiliki keutamaan dari 6 sahabat ini. Ikhwan akhwat Allah Subhanahu wa taala, Abu Darda beliau adalah seorang ahli qiraah, ahli Quran. Memiliki begitu banyak kedalaman ilmu dan beliau juga menggabungkan antara ilmu dengan amal. Ini yang luar biasa dari seorang sahabat. Para sahabat itu karakteristiknya kalau belajar, kalau menuntut ilmu, bukan banyak-banyakan ilmu, tetapi berusaha memahami kemudian mengamalkan. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasannya kami tidak belajar 10 ayat dari Al-Qur'an yang diajarkan oleh Nabi SAW, kami tidak menambah lagi kecuali sudah kami amalkan. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat itu punya semangat untuk berilmu dan beramal. Nah, Abu Darda ini salah seorang yang memiliki keistimewaan demikian, yaitu memiliki keilmuan yang dalam dan memiliki amal yang begitu luar biasa. Nama beliau adalah Uwaimir bin Zaid bin Qais. Uwaimir bin Zaid bin Qais. Dan dikatakan namanya yang lainnya adalah Uwaimir bin Amir Al-Ansari Al-Khazraji. Beliau ini seorang Ansor, sahabat Ansor. Berarti tinggal di mana? Di Makkah atau di Madinah? Di Madinah. Namun demikian, beliau masuk Islam di akhir-akhir atau agak terakhir, yaitu di tahun kedua Hijriah, pada perang Badar. Dan beliau kehidupan beliau itu adalah awalnya seorang tajir. Tajir itu artinya apa? Bukan kaya yang kita sering sebut. Tajir di sini adalah seorang pedagang, pebisnis beliau. Nah, kemudian beliau ini ketika masuk ke dalam Islam, lam yaqwa 'alal jam'i baina tijarah wal ibadah. Beliau itu kesulitan menggabungkan antara urusan dagangnya dengan ibadah kepada Allah taala. Akhirnya apa yang beliau pilih? Dagangnya atau ibadah? Yang beliau pilih adalah ibadah. Ditinggalkan urusan perniagaan dagangannya, urusan bisnisnya, urusan jual belinya, karena fokus dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau ini ditugaskan untuk menjadi seorang qadhi, seorang hakim.
di Dimashq, ya Damaskus atau di daerah Suria namanya. Di Suria, sekarang kita kenal dengan Suria. Sehingga kemudian sampai beliau wafat di sana di tahun ke-32 Hijriyah. Jadi beliau ya ditugaskan menjadi seorang qadhi. Nah, ada yang menarik ya dari peristiwa ketika beliau dilantik menjadi seorang qadhi di Suria atau di Damaskus ya, di Damaskus adalah ketika orang-orang memberikan ucapan-ucapan selamat kepada beliau yang telah menjadi seorang ya hakim, ya menjadi seorang hakim, ya menjadi seorang yang memiliki kedudukan. Apa kata beliau? Atuhanni'unani bil qada? Apakah kalian itu memberikan ucapan kepadaku karena aku menjadi seorang hakim? Ya. Wa qad ja'altu ala ra'si mihwatin. Ya. Manzilatuha ab'adu min adan abyan, min adanu abyan. Ya. Sedangkan aku telah menjadikan ya kedudukan hakim ini itu berada di ventilasi udara, Pak. Ventilasi udara tahu ya. Apa itu maksudnya? Itu kiasan bahwasanya beliau ingin membuang jauh-jauh kedudukan tersebut. Ya. Manzilatuha ab'adu min adani abyan. Ya. Kedudukannya itu seperti ya antara kota Aden ya bagi penduduk Yaman. Ini sebuah kiasan. Ya, bahwasanya kota ini jauh ya dari Madinah. Walau aliman nasu ma fil qada. Seandainya orang-orang tahu apa yang ada di dalam ya jabatan seorang hakim, la akhadhuhu bid-dual, maka sungguh mereka akan segera meminta digantikan. Artinya apa? Ingin segera ada pengganti. Ingin segera ada penerusnya, jangan lama-lama. Setahun 2 tahun saja kemudian ada yang menggantikan lagi. Ya, enggak ingin lama-lama menjabat maksudnya. Rabbatan anhu wa karahiyatan lahu. Ya, karena tidak suka, berat. Kata beliau, wallahi la aru ahadan ahaqqu bi alla yuhanna minal qadhi idza wulliya. Ya, demi Allah, ya, aku berpendapat bahwasanya kalau ada orang yang diberikan jabatan, ya, yang berhak untuk tidak diberikan tahniah, ucapan selamat, itu adalah seorang hakim. Ya, karena beliau tahu, Pak, hadis-hadis Nabi SAW terkait dengan orang yang mengemban amanah, khususnya adalah seorang qadhi hakim. Ya, Nabi SAW bersabda al-qudatu tsalatsa. Hakim itu ada 3 di dunia ini. 2 hakim itu di neraka, qadhiyani finnar wa qadhin fil jannah. 2 hakim itu di neraka dan 1 hakim di surga. Ya. Fa ammal ladzi fil jannah, ini hadis Nabi SAW sahih. Yang ada di surga, rajulun arafal haqqa faqadha bihi fahuwa fil jannah. Orang yang mengetahui kebenaran lalu dia berhakim di atas kebenaran, maka dia mendapatkan surga Allah taala. Wa rajulun arafal haqqa falam yaqdi bihi wa jara fil hukmi fahuwa fil nar. Yang 2 di neraka tadi kata Rasulullah SAW, ada 3 hakim. Yang 2 di mana? Di neraka. Yang 1 di surga. Yang di surga tadi yang mengetahui kebenaran lalu kemudian berhakim dengan ilmu di atas kebenaran. Yang 2 ini yang tidak tahu kebenaran, tidak tahu hak, tidak tahu ilmu, ya. Lalu kemudian dia berhukum atau memberikan pengadilan, keputusan, ya, tanpa ilmu, tanpa di atas kebenaran, dan kemudian dia berbuat zalim, maka dia di neraka. Ya. Atau juga warajulun lam ya'riful haqqa. Ya, yang tadi dia belum nggak tahu kebenaran. Kalau yang ketiga ya, adalah seorang hakim yang tidak tahu, yang sudah tahu, dia tahu kebenaran, tapi apa? Dia tidak mau menjalankan kebenaran tersebut. Ya, jadi 3 hakim di neraka, yang 1 tahu kebenaran dan menjalankan ya ilmu tersebut. Yang berikutnya adalah yang tidak tahu kebenaran, ya. Yang terakhir ya ini adalah yang mengetahui kebenaran tapi tidak mau mengamalkannya. Ya. Nah, ini Abu Darda radhiyallahu anhu mengetahui hadis Nabi SAW ini sehingga kemudian beliau sangat berhati-hati. Nah, ikhwani fillah sallallahu alaihi wasallam, dari apa yang diperbuat oleh Abu Darda radhiyallahu anhu ini bisa kita ambil pelajaran. Ya, bahwasanya amanah itu adalah sesuatu yang sangat berat. Ya. Amanah itu sesuatu yang sangat besar.
Sehingga Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 58, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Allah telah perintahkan pada kalian untuk menyampaikan amanat-amanat kepada orang yang berhak menerimanya. Ya, sebagian mufassirun mengatakan ayat ini itu kepada para pemimpin. Namun demikian, ini umum bagi siapapun yang mengemban amanah, siapapun dia. Seorang ayah memiliki anak, seorang suami memiliki istri, seorang istri terhadap suami, terhadap anaknya, seorang pemimpin di lingkungan, seorang pengurus musola, masjid, masuk ini Pak semuanya. Seorang pemimpin daerah, baik dari tingkat kecamatan terus sampai pemimpin suatu negara masuk di dalam ayat ini. Nah, kita masuk pada nasihat-nasihat beliau. Insyaallah kita sampaikan ada 4 nasihat. Nasihat beliau yang pertama, beliau berkata, "Ista'idu min khusyu'in nifaq." Qalu ya Aba Darda, wa ma khusyu'an nifaq? Qala an yara al-jasada khashi'an wal qalbu laysa bi khashi'in. Beliau berkata, nasihat beliau, berlindunglah kalian dari kekhusyuan yang palsu. Berlindunglah kalian dari kekhusyuan seperti orang munafik. Orang munafik itu menampakkan apa? Keimanan atau kekufuran? Menampakkan keimanan, tapi menyembunyikan kekufuran. Nah, beliau memberikan nasihat ini. Berlindunglah kalian daripada kekhusyuan palsu ataupun kekhusyuan seperti orang munafik. Para sahabat yang lain berkata, "Ya Aba Darda, wahai Abu Darda, wa ma khusyu'un nifaq?" Apa itu khusyu'un nifaq? Apa itu kekhusyuan yang palsu? Kekhusyuan kemunafikan. Qala, Abu Darda berkata, "An yaral jasada khashi'an wal qalba laysa bi khashi'in." Engkau melihat ada orang jasadnya itu khusyuk, tapi hatinya tidak khusyuk. Kalau kita gambarkan dalam sholat, ada orang gerakannya sepertinya khusyuk, tapi hatinya ternyata tidak khusyuk. Ada orang berpuasa, tenang dia, tapi ternyata hatinya tidak khusyuk. Banyak sekali terjadi, khususnya apalagi dalam masalah apa? Sholat. Kita saja merasa demikian. Berapa banyak sholat yang sudah kita lakukan dan berapa banyak yang sudah kita khusyuk di dalamnya. Hampir rata-rata kita pesimis Pak, hampir rata-rata. Kenapa? Beratnya khusyuk ini. Sehingga beliau Abu Darda menasihati tentang masalah kekhusyukan, dan beliau sebut dengan khusyu'un nifaq. Nah, ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tabrani, Nabi SAW bersabda, "Awwalu syai'in yurfa'u min hadhil ummah al-khushu'a." Sesuatu yang pertama kali diangkat dari umat ini adalah kekhusyuan. Hatta la tara fiha khashi'an. Sampai-sampai nanti ketika semua kekhusyuan sudah diangkat dari seorang hamba, engkau tidak lagi melihat ada orang yang bisa khusyuk dalam ibadahnya. Mungkin badannya, tubuhnya, gerakannya itu terlihat khusyuk, tapi ternyata hatinya tidak. Tubuhnya saja yang ada di masjid atau musola, tapi ternyata hatinya, pikirannya semua di mana? Di luar. Bisa di pekerjaannya, di rumahnya, dimanapun. Nah, ini adalah sebuah peringatan dari Nabi SAW terkait dengan masalah khusyuk, dan Abu Darda menasihati ini. Oleh karena itu, kita perhatikan dalam hadis Nabi SAW yang lain yang mengingatkan tentang pentingnya khusyuk dalam masalah sholat. Ini kita ambil satu ibadah sholat misalnya. Nabi SAW bersabda, "Ma min imri'in muslimin tahduruhu sholatun maktubah." Tidaklah seorang muslim telah datang tiba waktu sholat, kemudian fayuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha. Lalu kemudian dia memperbagus wudunya, memperbagus kekhusyuannya, dan memperbagus rukuknya, gerakan sholatnya maksudnya di sini, illa kanat kafaratun lima qablaha minadz-dzunub. Kecuali akan menjadi penggugur atas dosa-dosanya.
malam yu'ti kabiratan atau malam yu'ta kabiratun, selama dia tidak melakukan dosa besar. Wa dzalika dahra kullu, ya, wa dzalika dahra kullah, dan ini terjadi pada sepanjang tahun. Artinya ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kafarah ini kepada orang yang khusyuk sepanjang hidup dia. Ya. Nah, ini merupakan salah satu hadis yang ya menjadi dasar-dasar daripada nasihat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Apa yang disampaikan oleh sahabat ini tentu berdasarkan dengan apa? Ajaran Nabi SAW di antara hadis-hadis ini tentang khusyuk. Ya. Kalau kita lihat hadis Nabi SAW yang lain yang menyebutkan tentang keadaan orang yang sholat, innal abda la yusalli shalah ma yuktabu minha illa usyruha. Ya, ada orang yang selesai sholat, ya, ketika selesai sholat, apa kata Nabi SAW? Ma yuktabu minha, tidak dicatat bagi dia pahala kecuali apa? Sepersepuluh, sepersembilan, seperdelapan, sepertujuh, seperenam, seperlima, seperempat, sepertiga, setengah. Ya, ternyata orang yang sholat pahalanya beda-beda. Bahkan meskipun berjamaah atau sendiri, ya, tergantung apanya, kekhusyukan. Ya. Ini hadis-hadis Nabi SAW menjadi dasar dari perkataan sahabat Abu Darda yang meringatkan kita daripada kekhusyukan. Ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala, para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka adalah orang-orang yang begitu luar biasa memiliki keimanan yang tinggi. Ya. Para sahabat ini mereka melakukan ibadah, sedangkan hati mereka itu di mana? Hati mereka ya bertaut dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan akhirat. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, ada sahabat, para sahabat ya'buduna wal akhirah fi qulubihim. Ini sebuah perkataan yang bisa menjadi satu indikator keadaan umat, ya, para sahabat ridwanullahi ta'ala anhum dengan umat di zaman kita sekarang. Para sahabat dahulu ketika mereka beribadah, akhirat itu ada dalam hati mereka. Jadi yang ada dalam hati mereka itu apa? Akhirat. Wa amma haula, atau adapun mereka, ya, orang-orang yang setelah para sahabat sampai zaman kita sekarang, faya'buduna wad dunya fi qulubihim. Mereka beribadah sedangkan dunia ada di hati mereka. Wasyattana ma baina hadza wa hadza. Tentu sangat berbeda antara keadaan para sahabat dengan selain para sahabat ridwanullahi taala anhum. Nah, ini kalau kita perhatikan salah satu kiat untuk khusyuk dalam salat sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin. Beliau memberikan nasihat 3 kalau kita mau khusyuk dalam salat khususnya. Ya. Yang pertama, kata beliau, adalah hudurul qalbi, menghadirkan hati. Ya, kalau kita mau khusyuk dalam salat, menghadirkan hati. Bagaimana cara menghadirkan hati? Ya, dalam penjelasan beliau disampaikan, menghadirkan hati adalah dengan seseorang itu menganggap penting perkara salat. Ya, karena sesuatu yang dianggap penting pasti akan diperhatikan atau tidak? Diperhatikan. Ya, seseorang yang akan ya melakukan satu pekerjaan, ya, pekerjaan yang bernilai kontraknya besar misalnya. Betul-betul dipikirkan tidak, Pak? Dipikirkan, diperhatikan betul-betul. Tapi kalau pekerjaan yang biasa atau nilainya kecil mungkin, ya, apakah dia akan perhatikan dengan betul-betul seperti pekerjaan yang besar tadi? Enggak. Ya. Jadi hudurul qalbi ini artinya menganggap bahwasanya perkara salat itu perkara yang sangat penting, dan ini kembali kepada ketakwaan atau keimanan. Ya, maka beliau menyampaikan bahwasanya kalau kita ingin memiliki hati yang begitu kuat hadir dalam salat, tingkatkan keimanan kita, tingkatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa di antaranya kita pahami bahwa ya yang pertama kali dihisab nanti di hari kiamat apanya? Salatnya, ibadah salatnya. Kita meyakini bahwasannya
Salat itu adalah ibadah yang paling disukai oleh Allah Ta'ala. Ya, pada peristiwa Isra Mi'raj itu kalau masih seperti permulaan, ya, disyariatkannya salat berapa kali sehari semalam? Berapa kali? 50. Kalau seandainya sampai sekarang 50 ini gimana? Berat ya. Tapi para ulama mengatakan, kenapa Allah memerintahkan awalnya 50? Ya, ini menunjukkan bahwasannya ibadah yang paling disukai oleh Allah Ta'ala adalah ibadah sholat. Iya, sholat. Kalau seandainya 50 kali itu terjadi betul-betul dalam hidup kita, Pak, dalam kehidupan kita sekarang, kita punya 24 jam. Kalau dibagi 50 berapa? Setengah jam lebih. Berarti setiap setengah jam kita sholat. Setengah jam sholat. Gimana ini? Berat. Ya. Namun demikian, ketika sudah diringankan menjadi 5 waktu, pahalanya tetap seperti 50 kali sholat. Kata Nabi SAW, hiya khamsun wa hiya khamsuna. Sholat itu 5 waktu dan dia memiliki pahala 50 kali. Atau maksudnya adalah dulunya adalah 50 kali. Ya, jadi yang pertama untuk memiliki kekhusyuan dalam sholat adalah hudurul qalbi, menghadirkan hati dengan mengetahui pentingnya perkara sholat dengan keimanan, didasarkan dengan hadis-hadis Nabi SAW, dengan ya nas-nas, dengan dalil-dalil yang menunjukkan tentang pentingnya sholat. Ya. Yang kedua caranya, kata Imam Ibnu Qudamah, adalah at-tafahum li ma'nal kalam. Dia paham dengan bacaan sholat. Ya, dari mulai takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita tahu. Kemudian kita mengucapkan doa istiftah yang minimal seperti Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Apa itu artinya? Ya Allah, jauhkanlah dariku, ya, dan dari dosaku, kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dengan barat. Nah, kita paham tuh. Dari mulai istiftah kita paham. Al-Fatihahnya, ya, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Engkau Rabb semesta alam. Ar-Rahman Ar-Rahim. Terus bacaan ayat-ayatnya yang kita baca. Ya. Misalnya kita sampai pada ayat fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Apa artinya? Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, dan pasti dari kesulitan ada kemudahan. Itu kalau kita baca, mengingat itu luar biasa, Pak. Ya, jadi memahami apa? Bacaan sholat. Maka mulai sekarang ayat Quran yang kita baca dalam sholat pendek, minimal terjemahnya kita baca. Ya, minimal kita baca tafsir singkatnya. Doa-doa sholat yang kita baca, lihat terjemahnya, hafalkan. Ya, Rabbil firli, ya Allah ampunilah aku. Karena inti semua dari dalam sholat itu apa? Doa semua. Kalau kita perhatikan, Pak, ya, bacaan-bacaan sholat semuanya apa? Doa. Ya, sampai kita salam tasyahud akhir pun doa. Ya, doa semuanya. Baik, itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, kata Ibnu Qudamah, ya rahimahullahu taala, dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, kiat kita khusyuk dalam sholat adalah kita ya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita mengagungkan at-ta'zimu lillah. Kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan cara apa? Dengan cara mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah itu maksudnya gimana? Kita mengenal dengan ayat-ayat kauniyahnya, dengan ayat-ayat syar'iyyahnya. Ya, artinya kita mengenal bahwasannya yang Allah itu ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada. Dengan apa? Dengan ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat syar'iyyah. Dengan bukti-bukti penciptaan yang ada saat ini, bumi, langit, ya, alam semesta ini, tumbuhan, hewan, semuanya. Dengan ayat-ayat syariah, ayat-ayat Quran ini yang merupakan mukjizat dari Allah Ta'ala. Ya. Bahkan pada tubuh kita saja, ya Allah memerintahkan kita untuk melihat kebesaran Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian tidakkah kalian melihatnya?
Ya tubuh kita ini Pak, subhanallah, ini kan luar biasa. Gak mungkin, tidak ada yang menciptakannya. Ya, yang begitu sempurna seperti ini. Gak ada ahli teknisi instalasi listrik gitu ya, yang bisa menyusun serumit sistem saraf manusia. Gak ada yang pernah bisa. Begitu rumit. Dan itu gak terjadi dengan sendirinya. Ginjal kita Pak, itu seberapa? Ginjal kita seukuran apa? Mungkin sekepala tangan, kurang bahkan. Sekarang di hemodialisa itu alat cuci darahnya seberapa? Ukuran lemari besar itu Pak. Itu baru buatan manusia, gak bisa mengalahkan yang kecil. Dan itu pun butuh segala macam dan banyak kekurangan dan lain. Tapi Allah kasih kita ginjal yang luar biasa. Bukan satu, ada berapa? Ada dua. Kalau manusia satu saja bisa nggak? Bisa. Ya. Apalagi kalau yang makanannya tidak benar, minumannya tidak benar, satunya rusak, Allah masih kasih bisa kuat satu saja. Ini baru ginjal. Saraf bagaimana dengan yang lain? Ini menunjukkan bahwasanya kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika kita akan sholat, ya kita mengetahui pentingnya sholat. Yang pertama kali dihisab dan lain sebagainya. Kemudian kita juga ya memahami bacaan sholat kita ketika sudah mulai takbir. Ya, dan kita juga menyadari kita berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa khusyuk. Ya, jadi ini beberapa kiat ya agar kita khusyuk dalam sholat. Baik, ikhwan akhwat yang Allah taala. Ini nasihat dari Abu Darda yang pertama adalah tentang khusyuk. Nasihat yang kedua, ada seorang yang datang kepada Abu Darda kemudian meminta nasihat. Ausini. Ya, jadi nasihat itu artinya adalah iradatul khairi 'alal mansuh. Ini nasihat itu artinya menginginkan kebaikan kepada yang dinasihati. Jadi kalau kita memberikan nasihat kepada orang lain berarti kita ingin apa? Kebaikan kepada dia. Ya, ada orang yang minta nasihat. Ya, seperti Abu Darda ini didatangi oleh seorang laki-laki. Ausini wahai Abu Darda, nasihati aku. Ya, ini juga satu perbuatan yang luar biasa, Pak. Kalau kita ketemu dengan teman, dengan saudara kita, dengan orang-orang saudara-saudara kaum muslimin, kita minta nasihat, Pak. Ini sering tidak kita melakukannya? Sering atau tidak? Kalau ketemu paling nanya, ngobrol biasa ya. Pernah nggak nasihati saya dong? Pernah nggak? Hampir jarang mungkin. Atau WhatsApp gitu ya. Assalamualaikum, gimana kabarnya? Nasihati anak dong. Anak lagi butuh nasihat. Jarang ya. Nah, kalau bisa mudah-mudahan kita bisa melakukan seperti ini, memberikan nasihat. Kata Nabi SAW di antara hak seorang muslim kepada muslim lainnya, idza stansahaka fansahhu. Kalau dia meminta nasihat kepadamu, maka berikan nasihat sesuai yang kita mampu. Ya, apapun, ya nasihat sholat, nasihat apapun yang bisa kita berikan. Nah, Abu Darda kemudian berkata, ya pada nasihat yang kedua ini, "Wadhkurullaha fis sarra yadhkurka fis dharra." Ingatlah Allah Ta'ala tatkala dalam keadaan lapang, maka Allah akan ingat padamu dalam keadaan sulit. Ya. Ingatlah Allah Ta'ala dalam keadaan lapang, Allah akan ingat padamu dalam keadaan sulit, dalam keadaan sempit. Wa idza dzukirtal mauta, dan apabila engkau mendengar ada orang yang telah meninggal dunia, ya, di inna gitu Pak ya. Pokoknya ada informasi orang telah meninggal dunia ya, di broadcast kah atau di WhatsApp atau di mana ya, tulisan atau suara ya. Wa idza dzukirtal mauta faj'al nafsaka ka ahadihim. Maka jadikan dirimu itu ya seakan-akan salah satu dari mereka. Dari mereka siapa maksudnya? Yang meninggal. Wa idza asyrafta nafsaka ala syai'in minad dunya, kalau engkau mendapatkan sesuatu dari harta di dunia, fanzur ila madza yasir, maka lihatlah ke depan akan menjadi apa. Ini luar biasa nasihat yang sangat dalam. Yang pertama kata beliau, apa tadi? Ya di nasihat kedua ini ada beberapa poin gitu ya, tapi ini satu perkataan beliau. Ketika ada laki-laki yang minta nasihat kepada beliau. Ingatlah Allah di dalam lapang, dalam keadaan ya memiliki banyak harta, keluangan, maka Allah akan ingat padamu dalam keadaan sempit. Ini sesuai hadis Nabi SAW.
Nabi SAW bersabda, ta'arraf ilallahi firraqa ya'rifka fi syiddah. Ingatlah Allah dalam keadaan lapang, Allah akan ingat padamu dalam keadaan sulit. Ini hadisnya sahih. Ya. Ini sesuatu yang mungkin jarang dilakukan. Karena biasanya kebalikannya Pak ya. Orang itu ingat pada Allah dalam keadaan sulit atau dalam keadaan sedang tidak sulit. Biasanya sulit. Ketika dalam keadaan hartanya cukup, sehat, badannya, urusannya lancar, ya, keadaannya bahagia, sehat-sehat saja, tidak ada satu kendala apapun, biasa-biasa saja. Tapi ketika ada musibah langsung ingat Allah, rajin ke masjidnya, ya, baru banyak berdoa, bersedekahnya. Umumnya begitu. Maka dari itu nasihat dari Abu Darda adalah ingat Allah dalam keadaan lapang. Ya. Jadi dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit tetap ingat pada Allah Ta'ala. Apalagi khususnya dalam keadaan lapang ini. Ya. Ikhwan akhwat ta'ala, ya, ini juga telah Allah perintahkan, ya. Alladzina yunfikuna amwalahum fis sarra'i wad-dharra. Ya, mereka adalah yang menginfakkan harta mereka, orang-orang beriman itu adalah orang menginfakkan harta mereka dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ya. Tapi khususnya Abu Darda mengingatkan dalam keadaan lapang ini karena banyak orang yang suka lupa. Kemudian wa idza dzukirtal mauta faj'al nafsaka ahadihim. Ya, kalau diingatkan atau kalau kita disebut, ya, diberikan kabar berita ada orang yang meninggal dunia, seseorang yang diwafatkan Allah Ta'ala, maka jadikanlah diri kita salah satu dari mereka. Ya, ini agar apa? Agar hati kita selalu ingat dengan kematian. Ya. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, "Lau faraqa dzikrul mauti qalbi la fasada qalbi." Seandainya hatiku ini sekali saja tidak mengingat kematian, maka hatiku akan rusak. Ya. Abu Darda juga pernah menasihati dengan makna, ya, dengan makna yang sama tentang masalah mengingat kematian. Man aqtara dzikral mauti qalla farhuhu wa qalla hasaduhu. Siapa yang sering mengingat kematian, maka berkurang kebahagiaan dia terhadap dunia dan berkurang hasadnya dia kepada dunia juga. Ya, ini nasihat beliau, ya. Kalau kita disebutkan ada yang meninggal dunia, ya, maka kita ingat kita juga akan meninggal. Pasti atau tidak? Pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut, pasti. Sudah pasti, kita juga nggak tahu kapan. Ya, di akhir surat Luqman, ya, Allah berfirman, ya, yang lafaz berikutnya, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan dihadapi besok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidak juga ada satu orang pun yang tahu di bumi mana dia akan diwafatkan. Enggak tahu. Ya, maka nasihat Abu Darda ini adalah untuk mengingat kematian. Faj'al nafsaka ahadim wa idza asyrafta nafsaka 'ala syai'in minad dunya. Kalau engkau mendapatkan sesuatu, harta, jabatan, ya, di dunia, fanzur ila madza yasir. Maka lihatlah akan menjadi apa. Makanan termewah, termahal, ada tidak sekarang, Pak? Ada enggak? Ada ya. Yang perdagingan itu kan ada yang wagyu atau apa itu ya. Itu mahal sekali itu. Per gram, hitungannya per gram. Harganya bukan puluhan ribu, bisa jutaan. Ya. Ketika seorang mendapatkan makanan termahal termewah tersebut dimakan, nanti jadi apa, Pak? Mohon maaf. Jadi apa? Sama tidak dengan nasi uduk yang kita makan pagi hari? Sama. Sama enggak dengan gorengan bakwan yang kita makan? 5.003, 5.004. Sama. Ini mengingatkan kepada kita bahwasannya, ya, kemewahan harta dunia dan seterusnya nanti akhirnya sama. Yang dimakan pun keluar, mohon maaf, ya. Yang dia jabat pada saat itu pasti akan ditinggalkan. Harta yang dia miliki yang banyak itu ditinggalkan. Ketika meninggal, ya, harta orang yang paling banyak atau orang punya harta banyak, Pak. Ketika dia meninggal dunia, hartanya milik siapa? Milik siapa? Masih milik dia atau bukan? Bukan. Ya, pindah ke ahli waris. Mau dia ridho nggak ridho, ya. Ya, saya pernah ada satu
orang gitu ya, saya kenal. Ayahnya ini miliarder, tapi kebetulan sangat pelit, bakhil. Sampai bilang kepada anak-anaknya, saya nggak akan kasih kalian warisan. Kalau dia meninggal, tetap pindah nggak Pak ke anak-anaknya? Tetap pindah nggak? Tetap pindah. Oh itu wasiat ayahnya nggak boleh dikasih, nggak bisa. La wasiat ahli waris, nggak ada wasiat harta untuk ahli waris. Kalau meninggal maka dibagikan. Wasiat itu hanya kepada selain ahli waris. Dan maksimal berapa? 1/3. Atas izin juga kerelaan dari ahli waris. Tapi artinya menunjukkan bahwa orang kalau sudah meninggal dunia, tinggal semuanya, nggak ada yang dia bawa. Bahkan mau dimasukkan ke dalam kuburnya pun nggak ada manfaatnya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ya, apa yang kita miliki di dunia ini pasti akan kita tinggalkan. Kalau kita memahami konsep ini bahwa akhirnya sama, bagaimana Pak dengan ambisi keduniaan kita? Berkurang atau tidak? Berkurang. Kita bersyukur pada Allah atas apa yang kita miliki. Ya. Ada perkataan beliau yang lainnya. Ini suatu gambaran yang luar biasa. Ahlul amwali ya'kuluna wa na'kul wa yashrabuna wa nashrab. Kalau ada seorang yang miskin melihat orang yang kaya, maka orang yang miskin dan orang yang kaya ini sama-sama makan atau tidak? Sama. Sama-sama minum tidak? Sama-sama minum. Ya. Mereka berpakaian tidak? Sama-sama berpakaian. Mereka berkendara, sama-sama berkendara, walaupun beda kendaraannya, ya, antara langit dan bumi gitu misalnya ya. Kemudian mereka menikah sama, ya, yang miskin pun menikah, ya. Dan kata Abu Darda, ya, ketika orang-orang kaya ini punya harta yang begitu banyak, ya, yang duruna ilaiha, mereka itu melihat tidak harta-harta yang mereka miliki, melihat, ya. Dan orang-orang miskin bisa melihatnya atau tidak? Sama-sama bisa melihatnya. Tetangganya ya punya supercar gitu misalnya, atau mobil yang paling mewah. Sebelahnya nggak punya mobil. Yang punya mobil ini melihat tidak kepada harta tersebut? Melihat. Yang tidak punya, yang miskin melihat tidak? Sama-sama melihat. Tapi kata Abu Darda, ya, wa hisabuhum alaihim wa nahnu minhum bura'a. Hisabnya itu kepada mereka, yang tidak memiliki tidak dihisab. Subhanallah. Ini kedalaman ilmu dari seorang sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Ya, jadi ini menunjukkan orang kalau banyak harta di dunia, semakin banyak hisabnya atau tidak? Semakin banyak. Yang sedikit hartanya di dunia, semakin sedikit. Makanya ada hadis yang mengatakan sebagian besar penduduk surga itu siapa? Orang miskin. Para sahabat rata-rata tidak berwasiat terhadap hartanya. Ini disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Ya. Kenapa tidak berwasiat kepada hartanya? Karena nggak banyak hartanya. Ali bin Abi Thalib pernah ada datang seorang laki-laki yang mau berwasiat terhadap hartanya, kata Ali bin Abi Thalib, ya rajul, ya, innaka rajulun fakir, kamu itu orang miskin, ya nggak usah kasih wasiat. Maksudnya seperti harta nanti diwasiatkan ke yang lain gitu, nggak usah. Ya biarkan untuk ahli warismu saja, karena nggak banyak. Ya subhanallah. Ini betapa para sahabat itu begitu zuhud ya terhadap harta dunia. Ikhwan fillah taala. Nah, ini nasihat yang kedua. Nasihat yang ketiga, ya. Mungkin ini kita cukupkan ya sama nasihat ketiga saja ya, Pak ya. Baik, nasihat yang ketiga, nah ini luar biasa. Marra ala rajulin amila dzanban wa hawluhu unasun yasubbunahu faqala lahum Abu Darda. Nah, jadi ada seorang laki-laki yang melakukan perbuatan dosa. Ya. Lalu orang-orang di sekitarnya mencela dia. Ya, ini umum Pak ya. Ada orang melakukan dosa, yang lain mencela. Anggaplah misalkan di lingkungan kita ada yang mabuk-mabukan di pinggir jalan. Gimana sikap warga di sekitar, Pak? Marah ya? Marah. Mencela dia. Ngapain kamu? Kamu ini masih muda. Ya, sampah masyarakat, wah segala macam. Nah, kemudian Abu Darda mengatakan, "Ara'aitum law wajadtumuhu fi qa'in qalibin." Ya. Bagaimana ya menurut kalian jika ada seorang laki-laki ini masuk atau terjatuh ke dalam lubang sumur? Alam takunu mukhrijihi minha? Bukankah kalian akan menolong dia untuk keluar? Maksudnya tanpa dia tahu ini orang baik atau orang buruk. Pokoknya kalau ada orang jatuh, ditolong atau tidak? Ditolong.
Qalu bala, mereka ini yang sedang mencaci maki laki-laki yang berbuat dosa mengatakan iya. Qala, kemudian Abu Darda berkata, fahmadullaha alladzi afakum wa la tasubbu akhakum. Maka pujilah Allah Ta'ala yang telah menyelamatkan kalian dari perbuatan dosa, ya, dan jangan kalian mencela saudara kalian. Ini nasihat Abu Darda, ya, kepada kaum muslimin ketika melihat ada orang yang melakukan perbuatan dosa, perbuatan kemaksiatan, maka apa? Yang pertama, jangan kita cela. Ya, yang pertama kita apa? Ahmadullah alladzi afakum. Kita puji Allah Ta'ala yang telah menyelamatkan kita. Maksudnya begini, Pak. Contoh tadi, ada orang yang sedang mabuk-mabukan. Pertama yang harus kita lakukan adalah bersyukur pada Allah. Allah selamatkan kita dari apa? Mabuk-mabukan. Kita melihat ada orang yang korupsi besar-besaran atau korupsi kecil-kecilan sama saja. Maka kita bersyukur pada Allah bahwa Allah menyelamatkan kita dari perbuatan korupsi. Ada orang yang melakukan pencurian. Pertama kita bersyukur pada Allah, Allah selamatkan kita dari pencurian. Itu pertama. Yang kedua, jangan kita cela mereka. Ya. Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Muslim. Idza qala rajul, Nabi SAW bersabda, apabila ada seorang laki yang berkata, halakan nasu fahuwa ahlakahum. Ya, sungguh manusia ini telah binasa, manusia ini telah hancur. Maka sungguh ya dia telah menghancurkannya, telah membinasakan saudara atau orang-orang tersebut. Maksudnya adalah, ya, kalau hanya untuk mencaci maki saja itu tidak boleh. Ya, jadi hadis ini dipahami oleh para ulama bahwasanya kalau ada orang berbuat dosa lalu kita hanya mencaci saja itu nggak boleh. Baik secara lisan atau tulisan. Kan banyak itu, Pak, ya. Kadang kita lihat di komentar. Sekarang kalau ada, ya, berita atau ada orang melakukan maksiatan, komentarnya dulu atau isinya dulu yang kita lihat, Pak, beritanya. Komentarnya dulu. Komentarnya luar biasa. Wah, ini orang nggak benar, wah ini dan seterusnya. Hati-hati. Kalau tujuan kita hanya untuk mencaci maki nggak boleh, kalau salah. Ya. Tapi kalau tujuan kita untuk, ya, tahazzunan, ya, untuk, ya, merasa sedih, ya, dan untuk mengingatkan manusia untuk menghindari perbuatan tersebut boleh. Ya, misalkan, ya Allah begitu miris, ya, ya cuma gara-gara ini dia membunuh saudaranya. Misalnya, Pak, ini komentar yang baik. Semoga Allah lindungi kita, ya, dari perbuatan tersebut. Karena kan kalau kita lihat berita itu kan aneh-aneh, Pak, ya. Ada yang meracuni sekeluarga, benar? Ada yang anak bunuh ibunya, ya, macam-macam. Ya, perbuatan-perbuatan kejahatan zaman sekarang itu aneh-aneh, luar biasa. Yang pertama kali kita lakukan adalah kita bersyukur pada Allah Ta'ala yang telah melindungi kita. Karena mohon maaf, anak-anak zaman sekarang, ya, itu sangat terpengaruh dengan gadget. Ketika ada kabar seperti itu, anak bunuh ini, anak dan seterusnya, kira-kira informasi itu masuk tidak ke dalam alam bawah sadar mereka? Masuk. Suatu saat mereka dalam keadaan tidak terkontrol diri mereka, bisa saja itu menjadi salah satu, ya, motivasi mereka. Jadi inspirasi, oh begini begitu. Nauzubillah min dzalik. Maka kita bersyukur pada Allah ketika melindungi dari perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Ya. Jangan kita malah mencaci mereka hanya sekadar untuk mengata-ngatai mereka, tidak. Tetapi sebagai bentuk kalau kita untuk bersedih, kita memberikan taharruzan, mencegah orang untuk melakukan perbuatan tersebut, maka dibolehkan. Ya. Jadi ini 3 wasiat dan masih banyak lagi sebetulnya. Wasiat-wasiat dari Abu Darda ini banyak sekali. Ya, makanya termasuk juga kisah Abu Darda dengan Salman Al-Farisi. Pernah kita sampaikan di sini, Pak, ya. Itu termasuk nasihatnya dari Abu Darda. Ya. Baik, jadi 3 nasihat. Yang pertama tentang masalah kekhusyuan, yang kedua, ya, mengingat Allah Ta'ala, yang ketiga, ya, jangan kita mencaci saudara kita yang melakukan perbuatan dosa, tapi kita, ya, menolong mereka, kita menasehati mereka. Wallahu ta'ala bishawab. Tafadhal, mungkin kalau ada 1-2 pertanyaan dipersilakan. Nah, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Bapak sudah menerangkan sahabat-sahabat Nabi dengan macam-macam masalahnya dan nasihat-nasihat
zaman era sekarang masih ada sahabat-sahabat Nabi seperti zaman dulu, Pak. Oh, no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sahabat, ya. Kalau kita melihat pada definisi ulama ahli hadis, karena ini kan kaitan dengan masalah kedudukan setiap zaman, orang-orang yang ada di suatu zaman. Sahabat itu didefinisikan sebagai orang yang hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi, bertemu dengan Nabi, hidup di zaman Nabi, bertemu, berjumpa face to face dengan Nabi SAW, bukan online, ya nggak ada online juga dulu. Kemudian apa? Beriman kepada Nabi SAW dan meninggal di atas keimanan. Nah, 4 nih syaratnya, Pak. Saya ulangi lagi. Hidup di zaman Nabi. Kedua apa? Bertemu dengan Nabi. Ketiga apa? Beriman pada Nabi. Dan keempat apa? Meninggal di atas keimanan. Jelas, Pak? Nah, dari sini mungkin kita akan paham. Yang pertama, hidup di zaman Nabi. Artinya nggak ada lagi sahabat sekarang. Ya. Atau yang sama seperti sahabat, nggak ada lagi. Kenapa? Nabi SAW sudah sebutkan bahwasannya, ya, kalau keimanan Abu Bakar As-Siddiq, keimanan Umar bin Khattab itu tidak sama dengan keimanan kita. Ya, ketika para ulama membuat kaidah al-iman yazidu wa yanqus. Ya, iman itu naik dan turun. Berarti berbeda-beda kan iman satu orang dan lainnya. Dan para ulama sepakat bahwa imannya Abu Bakar As-Siddiq, imannya Umar bin Khattab tidak sama dengan iman kita. Dan enggak ada yang sama. Ya, kenapa? Karena mereka adalah generasi yang terbaik. Kata Nabi SAW, khairul quruni qarni, tsumma alladziina yalunhum, tsumma alladziina yalunhum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, generasi sahabat, kemudian berikutnya tabi'in, kemudian berikutnya tabi'in, pengikut para tabi'in. Tabi'in itu pengikut sahabat, muridnya sahabat. Kemudian muridnya murid para sahabat namanya tabi'in. 3 generasi yang dijamin kebaikannya oleh Nabi SAW. Nah, jadi yang pertama hidup di zaman Nabi. Kemudian ketemu, ya, beriman. Kalau ketemu saja nggak beriman, siapa itu contohnya? Abu Jahal, Pak. Ketemu sama Nabi nggak? Wah, bolak-balik ketemu. Tapi apa yang beliau lakukan? Bukan beliau, apa yang dia lakukan? Menghina, mencaci Nabi, menyiksa Nabi. Ya, Abu Jahal. Ya, termasuk juga ya yang begitu mencintai Nabi SAW, Abu Thalib, paman beliau. Bertemu, hidup di zaman Nabi tapi tidak beriman. Ya, jadi harus bertemu dan beriman. Kalau ada yang beriman kepada Nabi tapi tidak bertemu, namanya sahabat bukan? Hidupnya di zaman Nabi, beriman kepada Nabi tapi nggak ketemu Nabi, nggak pernah face to face. Namanya sahabat bukan? Bukan. Ada yang tahu namanya apa? Bukan. Ini istilah yang jarang didengar. Namanya mukhadram. Mukhadram. Ya, ini istilah ya yang mungkin jarang orang tahu. Mukhadram itu orang-orang yang hidup di zaman Nabi, beriman pada Nabi tapi nggak pernah ketemu. Ya, nggak pernah ketemu dengan Nabi SAW. Ya, nanti dipelajari dalam Sirah Nabawiyah atau dalam ilmu hadis. Nah, jadi hidup zaman Nabi, ketemu, beriman. Nah, kemudian apa? Meninggal di atas keimanan. Jadi kalau ada yang hidupnya di zaman Nabi, kemudian beriman, bertemu, tapi kemudian dia kufur atau kafir, murtad, terus kemudian meninggal, disebut sahabat bukan? Bukan. Setelah peristiwa Isra Mi'raj, itu, Pak, kan pagi hari Nabi SAW kan keluar kepada orang-orang dan mengatakan sesungguhnya aku telah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke langit 7, kemudian balik lagi. Itu kan suatu pernyataan yang di zaman itu nggak masuk akal kan? Orang-orang kafir, wah jelas mencela, caci maki. Orang yang beragama Islam sudah masuk Islam, itu terbagi jadi 2. Ada yang beriman dan salah satunya ikonnya itu adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Itu ikonnya, sahabat yang langsung membenarkan, makanya dikenal dengan As-Siddiq. Nah, tapi ada juga orang-orang yang sudah masuk Islam, ketika mendengar itu goyah imannya, keluar dari Islam, murtad. Ada. Ya. Ini disebutkan dalam kitab-kitab sirah. Ya, dalam hadis tentang masalah Isra Mi'raj juga sama. Dia keluar dari Islam sehingga murtad. Nah, kita katakan dia sahabat atau bukan? Bukan. Jadi syaratnya 4 tadi, Pak.
Jelas, Pak. Jadi kalau kita katakan di zaman sekarang apakah sahabat ada? Nggak ada. Apakah ada yang sama seperti sahabat? Nggak ada juga. Kalau namanya banyak, ya. Ada Pak di sini nama Abu Bakar? Ada. Nama Umar? Namanya Umar ada? Ada. Namanya Utsman? Ada. Ali? Banyak. Nama-namanya banyak. Nama-nama sahabat. Ya. Jadi kalau yang sama seperti sahabat nggak ada. Nah, kalau kita ingin berusaha untuk ya menjadi mereka ya seperti para sahabat, nah itu yang harus kita lakukan. Seperti sekarang. Nasihat Abu Darda ini adalah salah satu warisan-warisan yang bisa kita ya nikmati, yang bisa kita ikuti agar kita bisa menjadi sosok para sahabat yang Allah puji. Dalam Al-Qur'an Allah bersabda, Allah berfirman, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ya, tentang masalah orang-orang muhajir ya. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar radhiyallahu anhum wa radu anhu. Orang-orang yang as-sabiqunal awwalun dari golongan muhajir, dari golongan ansar, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah taala. Itu dipuji. Ya. Kalau di Indonesia, orang Indonesia ada enggak disebutkan dalam Quran dipuji? Enggak ada. Hanya sahabat, subhanallah. Saya jelas insyaallah, Pak. Baik. Allah a'lam bishawab. Dan mungkin satu lagi. Ya. Nah. Nah. Oh, baik. Perkataan bahwasanya ilmu berakhir pada 6 sahabat ya, ini perkataan dari Masruq bin Al-Ajda', seorang tabi'in. Kita tahu tabi'in itu muridnya siapa? Sahabat. Ya, beliau ini kan mencari ilmu dari para sahabat. Ya, Nabi sudah wafat. Maka kemudian beliau berkata, "Syamamtu ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fawajadtu ilmahum yamtahi ila sittah." Ya. Aku berusaha mencari ilmu, menggali ilmu yang begitu dalam, dan ternyata aku mendapati keilmuan yang begitu mendalam itu ada pada 6 sahabat ini. Jadi artinya 6 sahabat ini memiliki keistimewaan. Contoh Ali bin Abi Thalib. Ya. Contoh lagi misalkan Abdullah bin Abbas, yang di tangan beliau ya kemudian lahirlah banyak siapa? Khususnya terkait dengan masalah ahli Quran, ahli tafsir. Ya. Sahabat Abdullah bin Abbas ini punya murid-murid, di antaranya namanya Ikrimah, seorang tabi'in yang ada di Madinah. Ya. Dan para sahabat yang lainnya ya, yang memiliki keilmuan kemudian mengajar kepada tabi'in yang lainnya. Ya, jadi artinya bahwasanya bukan berarti sahabat yang lain tidak memiliki keilmuan, tidak, bukan begitu. Tapi perkataan Masruq bin Al-Ajda' ini menunjukkan bahwasanya para sahabat ini memiliki keistimewaan ya tersendiri. Seperti Abu Darda tadi. Ya, yang menjadi seorang hakim ya di Dimashq ya, di daerah Suriah. Kemudian begitu dalamnya ilmunya, bahkan dalam sejarah Islam kan sekarang kita tahu Pak ya, ada halaqah Quran ya, tahu Pak? Tadarus itu ya, halaqah Quran di masjid melingkar. Siapa yang pertama kali membuat metode belajar Quran halaqah seperti itu? Siapa? Abu Darda. Ya, Abu Darda radhiyallahu anhu yang disebutkan maksudnya beliau ini yang pertama kali membuat metode halaqah tadi. Ya, halaqah di sini baca, nanti halaqah berikutnya gantian jadwalnya kayak gitu. Ya, karena Abu Darda ini salah seorang sahabat yang langsung bertalaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bacaan Quran. Nah, istimewa kan berarti seorang pionir ya, luar biasa punya kemuliaan. Abdullah bin Abbas seorang ahli Quran ya. Apa di antara keistimewaan beliau ketika Umar bin Khattab mengajak Ibnu Abbas di satu majlis para sahabat senior. Ya, Umar bin Khattab mengajak Abdullah bin Abbas dalam suatu majlis para sahabat-sahabat senior, Abu Bakar dan seterusnya. Para sahabat senior itu kaget. Ini kenapa sahabat junior ini Abdullah bin Abbas masih kecil? Kok ikut sama kita? Kata Umar bin Khattab, ya engkau akan melihat ya apa yang tidak kalian ketahui. Ketika Umar bin Khattab mengatakan kepada para sahabat, Allah telah menurunkan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Surat apa itu? An-Nasr. Ya, surat An-Nasr. Apa tafsiran kalian? Para sahabat mengatakan, wah ini adalah Fathul Makkah.
Ini adalah pertolongan Allah yang begitu besar dan seterusnya. Semuanya sama, mirip-mirip. Ketika sampai Abdullah bin Abbas, wahai Abdullah bin Abbas, ya, apa menurutmu tentang ayat ini? Apa kata beliau? Kata Abdullah bin Abbas. Hah? Nah, kata Abdullah bin Abbas, ayat ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW akan segera wafat. Beda sendiri. Ya, sehingga yang lain, sahabat yang lain luar biasa. Ya, subhanallah. Ini memiliki kedalaman ilmu yang luar biasa. Jadi artinya 6 sahabat ini ya menunjukkan bahwasanya memiliki keistimewaan tersendiri. Dan dalam masalah kodifikasi Al-Qur'an, ya, pengumpulan Al-Qur'an, ya tentu ini ada sejarahnya tersendiri. Di antaranya adalah mulai dari zaman Abu Bakar As-Siddiq, dari zaman Umar bin Khattab sudah diinisiasi. Nah, sampai di zaman Utsman bin Affan barulah bisa dieksekusi. Ya, bagaimana kemudian mushaf-mushaf itu dikumpulkan, ya, menjadi satu yang disebut dengan mushaf Utsmani atau mushaf Utsman bin Affan. Yang sampai hari ini kita kenal dan tentu ada sejarahnya sendiri. Quran dulu nggak sama seperti sekarang. Ya, artinya apa? Tulisannya nggak sama, harokatnya nggak sama, titik-titiknya nggak sama. Ya, jadi kalau jumlah ayatnya, jumlah suratnya, ya semuanya sama. Cara membacanya semuanya sama, kecuali untuk qiraat-qiraat yang ada. Ya, untuk dialek-dialeknya. Seperti wadduha, ada yang bacanya gimana? Wadduhai. Itu bukan aneh-aneh, dalam ilmu tajwid ada hukumnya, namanya apa? Imalah. Imalah tahu ya, kalau di riwayat Hafs an Asim ini kan cuma satu, majreha kan? Ya, bismillahi majreha. Kalau dalam riwayat yang lain seperti dalam riwayat Khalaf, yaitu sampai banyak, wadduhi wal laili idza saji. Dan yang namanya imalah macam-macam. Ada dua, imalah kecil, imalah besar. Imalah kecil itu yang imalah besar yang wadduhi. Imalah yang kecil seperti apa? Wadduha. Bukan wadduhi tapi wadduha. Ya, ini kalau kita belajar tentang Quran, Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan dipahami. Baik, ikhwan akhwat yang taala, kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Kurang lebih mohon maaf. Kita tutup dengan wafat majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.